Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam hangat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Interaksi Farmasetika Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Kami akan menjelaskan mengenai inkompatibilitas sediaan kapsul. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu Iklima Apriani, Nisya Istibana, Resti Ria Islami, dan saya sendiri yaitu Cynthia Rahayu, dan yang terakhir yaitu Penny Cahya. Langsung saja kita simak penjelasan dari materi pada kesempatan kali ini. Sebelum menjelaskan inkompatibilitas pada sediaan kapsul, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kapsul dan cangkangnya. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Sedangkan cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Inkompatibilitas adalah suatu perubahan yang tidak diinginkan pada saat mencampurkan bahan obat dengan bahan obat lainnya. Perubahan yang terjadi pada obat adalah serbuk menjadi lembab, terjadi perubahan warna, dan terjadi endapan. Inkompatibilitas fisika meleleh dan menjadi lembabnya campuran serbuk, tidak dapat larut dan tidak dapat tercampur, penggaraman atau salting out, dan absorpsi. Inkompatibilitas kimia terbentuk endapan yang tidak larut, reaksi yang berasal dari pengaruh zat, reaksi terjadi karena oksidasi atau reduksi, perubahan warna, dan tidak stabil dalam larutan. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu stamper, mortir, plastik klip, etiket, dan kain lap. Bahan yang digunakan kafein, teopilin, SL, dan cangkang kapsul. Berikut adalah resep kapsul yang kelompok kami buat. Monografi bahan yang pertama ada kafein, nama resmi kafenium, pemberiannya serbuk atau hablur bentuk jarum mengkilat, biasanya menggumpal, putih, tidak berbau, rasa pahit. Kelarutannya agak sukar larut dalam air dan dalam etanol 95%. Mudah larut dalam kloroform, sukar larut dalam eter. Yang kedua ada teofilin, nama resmi teopilinum, pemberiannya serbuk hablur, tidak berbau, pahit, mantap di udara. Kelarutannya larut dalam lebih kurang 180 bagian air, lebih mudah larut dalam air panas, larut dalam lebih kurang 120 bagian etanol 90%, mudah larut dalam larutan alkali hidroksidan, dan dalam amonia encer. Yang ketiga ada sakarum laktis, nama resmi laktosum, pemberiannya serbuk hablur putih, tidak berbau, rasa agak manis, kelarutan larut dalam 6 bagian air, larut dalam 1 bagian air mendidih, sukar larut dalam etanol 95%, praktis tidak larut dalam kloroform dan dalam eter. Perhitungan dan penimbangan bahan. Kafein 500 mg, teofilin 1000 mg, sakarum laktis 50 mg. Prosedur yang pertama, siapkan alat dan bahan, alasi lumpang dengan serbet, timbang bahan yang dibutuhkan, lapisi mortir dengan sakarum laktis secukupnya hingga pori-pori mortir tertutup, masukkan teofilin dan gerus hingga homogen, masukkan sisa sakarum laktis dan gerus hingga homogen. Kumpulkan serbuk, bagi menjadi 2 bagian sama banyaknya masing-masing untuk 5 kapsul. Masukkan serbuk ke dalam kapsul, bersihkan kapsul dengan kain batis, masukkan ke dalam wadah, beri etiket putih. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan. Sediaan kapsul yang telah dibuat oleh kelompok kami diamati selama 6 hari. Dimulai dari hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, Kamis 17 Februari 2022, Jumat 18 Februari 2022. Selama 3 hari ini tidak terjadi inkompatibilitas pada sediaan kapsul. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, hari Minggu 20 Februari 2022, dan hari Senin
21 Februari 2022 terjadi inkompatibilitas pada cangkang kapsul yang berubah menjadi lunak. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada praktikum interaksi farmasetika pembuatan kapsul dengan menggunakan zat aktif kafein dan teopilin, dalam proses pembuatannya terjadi inkompatibilitas secara fisika, di mana kedua zat aktif tersebut tidak dapat tercampur dengan baik, dikarenakan kafein dan teopilin merupakan obat keras, serta dalam resep ini kedua bahan tersebut dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Solusi yang dapat digunakan agar tidak terjadi inkompatibilitas yaitu dengan menambahkan SL sedikit demi sedikit agar melapisi semua permukaan mortir, dikarenakan seharum laktis merupakan bahan tambahan pada pembuatan obat kering. Penggunaan zat ini biasanya digunakan sebelum menggerus zat aktif obat, yakni untuk menutup pori-pori mortir dan stemper agar konsentrasi zat aktif dalam obat tidak berkurang dan obat dapat tercampur dengan sempurna. Untuk interaksi kedua obat ini, bila dikonsumsi secara bersamaan, dapat meningkatkan konsentrasi serum dari teopilin. Pada kebanyakan pasien, efeknya akan menjadi minimal. Berikan informasi kepada pasien dari efek mengkonsumsi kafein pada terapi teopilin dan sarankan pada mereka untuk menghindari perubahan drastis dalam asupan kafein mereka sehari-hari. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan selama 6 hari, pada hari pertama sampai dengan hari ketiga tidak terjadi inkompatibilitas secara fisika dari segi tekstur, bau, dan warna. Tetapi untuk hari keempat terjadi inkompatibilitas pada cangkang kapsul, yaitu cangkang kapsul menjadi lunak. Hal ini disebabkan oleh wadah plastik yang digunakan untuk menyimpan kapsul kurang rapat sehingga udara masuk dan permukaan penyimpanan menjadi lembab, yang pada akhirnya cangkang menjadi lunak karena menghisap air dari udara yang lembab tersebut. Berdasarkan hasil praktikum tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan kapsul ini harus ditambahkan SL atau sakarum laktis dengan tujuan agar kedua zat aktif tersebut dapat tercampur dengan sempurna melihat bahan yang digunakan hanya sedikit. Dan untuk cangkang yang menjadi lunak dapat diatasi dengan menyimpan sediaan kapsul pada tempat atau wadah yang diberi pengering.